Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sekarang kita buka bersama saya di Bilangan 14 ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan baik, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah kulakukan kepadamu. Ternyata dari semua kata-kata kita, ucapan kita, itu suatu hari Tuhan akan kerjakan bagi kita. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa mengemakannya akan makan buahnya. Selama ini kita banyak ngomong apa? Selama ini mulut kita semakin banyak berbicara seperti apa? Setiap kata-kata yang keluar dari lidah kita, semuanya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Ya, hidup kita harus semakin hati-hati jagain bibir dan mulut kita ini. Karena hidup dan mati kita dikuasai oleh perkataan kita. Selama ini kita banyak ngomong apa? Tentang kebaikan, tentang kehidupan, atau tentang kematian. Semuanya Tuhan akan kerjakan, lakukan kepada kita. Ini seperti hukum tabur tuai. Hukum itu tidak ada yang bisa menentangnya. Seperti hukum gravitasi, kalau barang dilempar ke atas, pasti akan turun ke bawah. Apakah ada hukum yang melawan itu? Tidak ada. Hukum tabur dan tuai itu sama. Kalau kita hukum perkataan ini seperti hukum tabur tuai loh. Semua perkataan kita yang kita ucapkan suatu hari berbalik kepada kita loh. Kita sendiri akan tuai karena Tuhan yang akan melakukannya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Kita ngomong apa di hadapan Tuhan? Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Selama ini mulut kita banyak ngomong apa? Hati-hati, banyak ngomong negatif. Kalau ngomong negatif, jangan-jangan hatimu negatif, hatimu busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Karena yang di dalam hati meluap keluar lewat mulut kita. Kalau hati kita nggak benar di hadapan Tuhan, yang keluar dari perkataan kita juga busuk dan jahat. Kalau hati kita busuk dan jahat, ya kita bertobat balik kepada Tuhan. Jangan sampai di dalam hati kita ini didapatin najis, kotor, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti pasti manifestasinya melalui perkataan kita. Kalau sampai keluar dari mulut kita ini perkataan yang jelek, perkataan yang buruk, perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita sendiri akan terima. Kita sendiri akan tanggung upahnya. Kita sendiri yang akan menghadap Tuhan dan bertanggung jawab atas setiap ucapan kita, Bapak Ibu. Mulut kita hari ini banyak ngomong tentang apa? Tentang kebaikan, tentang kebenaran, atau hal yang busuk. Kalau engkau ingin diurapin Tuhan, ingin mulutmu dipakai Tuhan, belajar ngomong tentang janji Tuhan. Belajar ngomong tentang segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang lupa, apalagi kalau sudah emosi dan marah, nggak terkontrol. Saya menemukan banyak orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya begitu rupa, nggak ada penguasaan diri. Sehingga ketika dijepit, ngadepin masalah, tersinggung, sakit hati, tiba-tiba meledak marah, emosinya. Bukti tidak adanya penguasaan diri dan pengendalian diri. Kita harus tahu persis sebenarnya siapa kita ini di hadapan Tuhan. Kita harus tahu sampai kedalaman batin kita. Sebenarnya saya ini siapa sih di dalam Tuhan? Benar nggak yang di dalam saya ini udah benar beres? Sekarang kan kelihatan. Hidup kita akan transparan kok di hadapan Tuhan. Semakin kita berdoa, semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita datang kepada Tuhan, semakin Tuhan akan bukakan segala sesuatu di dalam diri kita. Tapi kalau kita ini sembunyi dari hadapan Tuhan, karena kita merasa benar, merasa hebat, merasa kudus, merasa suci, sehingga kita ini nggak butuh Tuhan, kita bisa lari jauh dari hadapan Tuhan. Ujungnya, kamu akan ketemu problem dan masalah. Bapak Ibu, kita belajar dari kejadian Adam dan Hawa. Ketika dia setelah jatuh di dalam dosa, bukankah dia sembunyi dari hadapan Tuhan? Apakah Tuhan lihat? Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Karena apa dia sembunyi? Karena dosa. Dia sadar diri dia telanjang. Apakah selama ini dia pakai baju? Apa selama ini dia nggak telanjang? Pokoknya setelah pakai dosa dia telanjang. Kenapa dia harus menjauhkan diri dari hadapan Tuhan? Orang kalau udah dosa, bukan datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, malah menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Itu yang bahaya. Semua tindakan kita, ucapan kita, perbuatan kita itu transparan di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, Tuhan lihat. Hati-hati dengan perkataanmu hari ini. Apalagi ngomong sama pasangan hidupmu, ngomong dengan orang tuamu, ngomong dengan anak-anakmu, ngomong dengan orang-orang lain. Kamu ngomong sembarangan, ngomong seenaknya, berbicara semaumu sendiri. Nanti kamu akan terima upahnya loh. Hati-hati, hidupmu harus diserahkan kepada Tuhan. Kita harus dibereskan di hadapan Tuhan. Karena dengan perkataan kita bisa menyakitin orang lain, kita bisa bikin orang lain terluka. Tapi kita sendiri nggak sadar
bahwa perkataan kita sudah melukai orang lain. Kalau kita didapati seperti itu jahat di mata Tuhan. Itu jahat. Karena suatu hari kita akan terima sendiri. Segala sesuatu yang kita ucapkan, suatu hari Tuhan akan lakukan di hadapan kita, di dalam kehidupan kita. Saya berdoa, tambah hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin menyenangkan di hadapan Tuhan. Kalau hati kita ini benar, hati kita bersih di hadapan Tuhan, hubung kita bersih di hadapan Tuhan, kita juga hidupnya tenang, nyaman, nggak ada jengkel, nggak ada kesel, nggak ada benci, nggak ada emosi yang meledak-ledak, gak terkontrol seperti itu. Semakin kita ikut Tuhan, semakin kita berjalan dengan Tuhan, semakin kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, semakin dibawa menjadi orang-orang yang menyerupai Kristus dari semua tindakan, karakter, dan perbuatan kita. Amin. Tapi kalau orang itu hatinya busuk dan jelek, hatinya jahat, degil, munafik, kotor dan tak berkenan di hadapan Tuhan, ya mana mungkin memancar keluarnya kehidupan? Bagaimana mungkin memancar kehidupannya mencerminkan kemuliaan Tuhan? Yang pasti juga kotor. Satu sumber mata air tidak bisa mengeluarkan dua air yang berbeda. Kalau sumbernya airnya jernih, pasti keluarnya jernih. Kalau sumbernya kotor, mengeluarkan air yang kotor. Kalau sumbernya mengeluarkan air yang manis, tidak mungkin dia mengeluarkan juga air yang pahit. Jadi yang di dalam hati kita mencerminkan siapa? Kalau yang di dalam hati kita mencerminkan Kristus, kehidupan seperti Kristus, berjalan seperti yang Tuhan mau, pasti manifestasi keluarnya juga mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau yang di dalam kita ini kotor, jahat, munafik, buruk, jelek, nanti mulut kita juga keluar kata-kata yang buruk, jelek, dan jahat. Baik Bu, kalau ini nggak diberesin di hadapan Tuhan, kalau hati kita ini nggak didapatin benar di hadapan Tuhan, kita akan manifestasi keluarnya menjadi seorang pembenci. Manifestasi yang keluar dari mulut kita menjadi orang yang suka mengutukin orang lain, menjelekkan orang lain, memperkatakan buruk tentang orang lain, bahkan memfitnah. Tapi kalau yang di dalam kita ini bersih di hadapan Tuhan, semakin hari yang keluar akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Manifestasi keluarnya itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hari ini kita bisa rekam perkataan kita sepanjang hari. Sepanjang hari aku tuh ngomong apa aja sih? Bapak Ibu rekam pakai handphonemu aja. Ketika ngomong sama orang lain, ketika berhadapan dengan masalah, apa reaksimu? Apa yang keluar dari kata-katamu? Sepanjang hari ini, coba dicek lebih banyak ngomong kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, atau ngomong yang negatif, buruk, dan jelek. Atau malah keluar kata-kata kotor dan najis di hadapan Tuhan. Kita bisa rekam setiap perkataan kita. Hari ini, kita menikmatin apa? Itu hasil dari perkataanmu di masa lalu. Kamu sebanyak memperkatakan apa? Kalau kamu sebanyak memperkatakan janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan, hari ini kamu menikmatin bahagia, damai sejahtera, dan sukacita loh. Tapi kalau dari dulu banyak memperkatakan hal yang buruk dan jelek, yang kotor dan najis, keluar hatimu juga akan buruk rupa dan jelek. Makanya kita mesti jagain hati kita. Jangan sampai hati kita ini kotor. Karena hati kita bisa tercemarin dengan perkataan orang lain, dengan sikap dan perbuatan orang lain yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Yang kita bisa rubah adalah hati kita yang di dalam kita ini loh. Kalau hati kita ini dirubah yang di dalam, sekalipun kita diperhadapkan orang yang buruk, orang yang jelek, yang berkata-kata jelek, berkata-kata kotor, kita fokusnya pada janji Tuhan, pada perkataan Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau hati kita ini udah jelek dan buruk, ketika kita dengar perkataan orang lain yang buruk, kita akan terpengaruh. Kita akan bisa kecewa, bisa sakit hati, karena kita nggak bisa ngatur mulut orang seperti yang kita mau. Yang kita bisa atur adalah diri kita sendiri, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita bisa mengendalikan hati kita yang di dalam, semakin kita bisa mengendalikan mulut kita. Semakin kita bisa menikmati semua kebaikan dari semua ucapan dan bibir kita. Hidup dan mati dikuasain lidah. Siapa mengembangkannya, dia akan makan buahnya. Kita mau menikmati buah yang baik, atau kita menikmati buah yang busuk. Kalau kita menikmati buah yang baik, kita akan mengembangkan perkataan yang baik, yang mulia, yang kudus, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Kita harus perkatakan semua janji firman Tuhan. Baru suatu hari kita akan menikmatin. Karena apa? Tuhan akan melakukan semua yang kita katakan di hadapannya. Tuhan akan lakukan buat kita. Amin. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini berlaku. Ini berlaku buat orang Israel waktu di padang gurun, ini juga berlaku buat kita hari ini. Kita mau memperkatakan apa? Kita akan menikmati apa? Hari ini kita mau ingin menikmati kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan, breakthrough dan terobosan. Perkatakan hal yang baik.
perkataan yang mulia, yang kudus sedap didengar, yang disebut kebajikan. Amin. Kita akan sama-sama menikmatin, berjalan bersama Tuhan menikmatin berkat Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kita hari ini akan belajar banyak tentang perkataan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita mesti harus sadarin bahwa segala sesuatu yang kita lihat, yang kita tonton, atau perlakuan orang lain, atau perbuatan orang lain, atau sikap orang lain, tidak akan selalu membuat kita itu suka. Dan apa yang kita lakukan pun juga tidak akan selalu membuat orang lain suka. Jadi pasti ada hal-hal yang tidak kita sukain, ada hal-hal yang kita sukain. Jadi kita mesti tahu ini bahwa tidak semua orang bisa menyenangkan hati kita. Dan kita pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu kita mesti ngerti dahulu. Kalau kita ini berespon salah dalam menanggapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita tidak suka sama orang lain, terus kita berespon jelek, berespon jahat, ya sama saja kita ini hanya mendatangkan kutuk. Dan kita pun, perilaku kita, sikap kita, dan apapun yang segala hal yang kita lakukan belum tentu bisa menyenangkan semua orang. Kita mesti sadarin itu. Karena panggilan kita bukan untuk membuat orang lain senang, menyenangkan orang lain. Panggilan kita untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus dulu. Hidup kita harus dimatikan, pikul salib sangkal diri, dimatikan ego kita, hawa nafsu kita, amarah kita, disalibkan untuk disatukan menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Karena itu tujuan utama hidup kita, menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatu untuk coba menyenangkan orang lain. Justru akan mengecewakan malah. Kalau kita ini berespon atau bersikap dengan orang-orang yang membenci kita, atau yang melukain kita, atau yang menyakitin kita, respon kita tidak sesuai firman, hanya mendatangkan kutuk saja. Harusnya ketika kita ini menerima atau diperlakukan hal buruk, atau menerima perlakuan orang lain yang tidak enak, sikap kita harus sesuai firman. Bukan malah kita ingin balas dendam, bukan malah kita bersikap di luar firman Tuhan. Tapi kebanyakan kebanyakan nih orang-orang Indonesia ini pinter komentar tapi tidak bisa melakukan. Kebanyakan jadi haters. Nah, kalau melihat segala sesuatu yang tidak sepaham dengan dirinya, tidak serg dengan hatinya, langsung komentar, dan komentarnya itu biasanya menyakitkan. Kebanyakan kalau kita ini komentar buruk, komentar jelek tentang orang lain, itu sama dengan kita itu mendatangkan kutuk dalam diri kita. Toh kalau kita komentarin, orang yang kita komentarin tidak akan berubah. Malah bisa-bisa orang yang kita komentari malah diberkatin Tuhan, kita yang malah komentar buruk malah dapat kutuk, bukan mendapat berkat daripada Tuhan, bukan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bukti kita ini harus bisa mengontrol dan mengendalikan diri, harus belajar menyangkali diri, ngontrol mulutnya, ngontrol jarinya untuk supaya tidak komentar. Kalau zaman dahulu sebelum ada medsos orang langsung ngomong, tapi hari ini jari kita ini bisa menghancurkan, bisa melemahkan, bisa mendatangkan berkat dan juga bisa mendatangkan kutuk. Kita harus tahu itu, karena segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan suatu saat, suatu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Buka sebentar di Matius pasal yang ke-12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi setiap kata sia-sia, setiap kata kita harus mempertanggungjawabkannya dengan baik di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terluput, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, tergantung hari ini kita memperkatakan apa tentang orang lain. Kebanyakan kalau haters ngomongnya pasti ngomong jelek, ngomong buruk, mencaci, memaki, merendahkan, melabelin orang seenak perutnya sendiri, padahal kenal juga tidak. Padahal ngerti juga tidak, bergaul juga tidak, tapi komentarnya seakan-akan sudah mengerti seperti orang yang paling ngerti sejagat raya. Ini ciri-ciri orang haters, ciri-ciri orang yang mudah komentar, tetapi ketika dikomentar balik dia akan menyerang. Inilah ciri-ciri orang yang hatinya itu degil, hatinya itu keras, merasa dirinya paling benar sendiri, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling cinta Tuhan, merasa dirinya paling takut akan Tuhan, merasa dirinya paling diurapin Tuhan, sehingga dikomentar sama orang lain seenaknya sendiri. Saya harap
Bapak Ibu yang mendengarkan ini, saya berharap hati Bapak Ibu diubahkan Tuhan loh. Bukan menjadi orang yang gampang ngomentarin buruk tentang orang lain. Kita itu tidak punya hak untuk ngomentarin buruk kepada orang lain. Beberapa hari terakhir ini saya biarin aja. Toh, saya juga nggak bisa ngatur mulut orang kan. Saya juga nggak bisa ngatur mulut orang untuk ngomong baik kan, atau ngomong buruk. Itu hak mereka. Orang bisa ngomong seenak perutnya aja sendiri. Mau seenak jidatnya sendiri, bisa ngomong buruk, bisa ngomong baik. Tapi kita sebagai orang percaya, kalau kita ini benar-benar mengaku cinta Tuhan, yang mendengarkan firman ini, yang ngaku nyembah Tuhan, ngaku kenal firman, belajar ngontrol emosinya, ngontrol komentarnya, ngontrol jarinya dengan baik. Jangan sampai jadi orang yang gampang komentar buruk tentang orang lain. Apalagi yang dikomentarin itu hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhannya diurapin Tuhan, malah mendatangkan kutuk, bukan berkat. Mungkin hari ini tidak terasa, setelah komentar nggak terjadi apa-apa. Tapi di ujungnya pasti akan berurusan dengan Tuhan kalau komentarnya jelek dan komentarnya buruk. Karena apa? Kita belajar dari kisahnya si Mikal. Mikal ini hanya komentar pertama kali hanya di dalam hatinya loh Bapak Ibu. Bayangin. Dan ujungnya apa? Ujungnya hanya mendatangkan kutuk buat dia. Mendatangkan hal buruk dalam hidupnya. Buka sebentar di 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud di dalam hatinya. Si Mikal hanya memandang rendah di dalam hatinya loh. Orang lain nggak tahu loh. Apalagi kalau Bapak Ibu, apalagi para netizen, para haters ini komentarnya itu dibaca orang, itu diketahui umum, itu sangat mendatangkan kutuk, sangat mendatangkan murka Tuhan. Ya tinggal tunggu waktu saja. Karena segala sesuatu yang kita tabur kita akan tuai loh. Kita tabur apa di medsos? Kita tabur apa? Maki, caci maki, merendahkan orang lain, menghakimi orang lain, atau menabur firman, kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan, yang merubah orang, atau malah mendoakan orang. Kalau kita ini melihat hamba Tuhan tidak benar ya, kita nggak perlu komentarin. Kalau kita tahu, kita kenal, kita samperin, kita ngomong baik-baik. Kalau nggak kenal, nggak usah komentar di medsos, apalagi memaki-maki, menghina-menghina. Tidak akan mendatangkan berkat, hanya mendatangkan kutuk. Buat apa? Si Mikal aja hanya dalam hatinya toh loh. Dalam hati itu orang lain nggak tahu. Tapi Bapak Ibu tahu, buka sebentar di 2 Samuel ayat yang 6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dari kejadian itu. Apa yang terjadi? Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai pada matinya. Hidup di bawah kutuk loh, nggak dapat keturunan. Di zaman perjanjian lama, orang yang nggak mendapat keturunan seperti orang hidup di bawah kutuk loh. Bayangin, gara-gara mencemooh Daud, orang yang diurapin Tuhan di dalam hatinya. Apalagi kalau para haters nih, kenal tidak, ngerti kehidupan tidak, bergaul tidak, tapi ngomong seakan sudah tahu segala sesuatu dan ngomongnya buruk. Buat apa? Hanya mendatangkan kutuk dalam hidupmu. Lihat saja hari ini mungkin nggak terjadi apa-apa, tapi lambat laun, lihat saja apa yang terjadi. Seperti Mikal tentunya. Karena apa yang kita tabur, itu kita akan tuai. Alkitab Amsal ngomong begini loh. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Saya belajar ngontrol mulut saya dengan baik. Saya coba nggak mau meresponin orang-orang yang ngomong buruk. Toh kalau orang bebal itu ya, orang bebal itu, para haters itu, seperti kalau kita omong itu seperti kasih mutiara ke mulut babi, atau seperti anjing akan kembali ke muntahannya. Percuma. Karena mereka terlalu bebal, hatinya terlalu degil, karena merasa benar sendiri. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita nggak bisa menjadi haters. Kata haters itu artinya pembenci. Kalau saya baca, haters itu artinya seperti ini. Definisi haters adalah orang yang mempunyai rasa tidak suka yang kuat, atau permusuhan terhadap orang lain, serta sama sekali tidak sopan terhadap orang yang dibencinya. Komentarnya tuh jahat. Berani kalau haters itu biasanya di medsos. Tapi kalau ketemu langsung itu seperti kucing kecemplung got atau tikus kecemplung oli bekas. Kebanyakan kalau kita lihat para netizen yang ngomong maki-maki ketika ditangkap, atau maki-maki pemerintah, atau maki-maki aparat, atau maki-maki apapun juga lah. Ketika ditemuin, dia kelakuannya seperti kucing kecemplung got. Tidak mencerminkan apa-apa. Kalau di medsos seperti singa. Tapi kalau aslinya seperti tikus. Kita tidak boleh seperti itu jadi orang percaya loh. Mulut kita itu dipakai untuk menyampaikan berkat, bukan untuk menyampaikan kebencian. Nah, kita mesti ngerti ini. Tapi haters adalah orang yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat. Pengertian itu adalah seseorang yang tidak bisa bahagia melihat kesuksesan orang lain. Jadi, daripada melihat kebahagiaan mereka, haters akan selalu mencoba mencari aib dan memperlihatkan berbagai macam kekurangan pada orang yang dibencinya. Kalau ngomong itu cari celahnya untuk nyerang
dari sisi jeleknya. Pada era teknologi informasi ini, kebanyakan haters berasal dari kalangan netizen, yaitu para masyarakat pengguna internet. Lihat aja nih, kalau Bapak Ibu komentarnya buruk di Facebook, komentarnya buruk di media sosial, di IG, mungkin di TikTok, mungkin di YouTube mungkin. Kalau komentarnya buruk nih, ya coba dicek dulu loh. Jangan-jangan hatinya buruk juga. Jangan-jangan kelakuannya, sikapnya juga buruk nih. Makanya terekspresi dari mulutnya juga jahat juga. Nah, kita capai orang percaya tidak boleh seperti itu. Karena apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan ini suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan. Semua kata-kata loh. Di Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap kata kita akan dihakimi oleh firman tersebut. Jadi kita itu pakai mulut itu harusnya dipakai untuk ngomongin berkat, ngomongin firman, menguatkan, meneguhkan, mendoakan, bukan mencari kelemahan orang. Nah, biasanya haters itu begini, ngomong berani di medsos, tapi ketika dikritik balik dia akan nyerang. Dia akan merasa paling benar, dan dia merasa paling playing victim, merasa paling orang terjolimi, merasa teraniaya dan minta pembelaan. Dan akhirnya merasa minta dikasihani. Ini biasanya orang-orang yang tidak memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Amsal 12 ayat yang ke-13, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Ini termasuk nih, orang haters banyak terjerat kan, yang komentar buruk ketika dilaporkan polisi atas pencemaran nama baik, akhirnya dia seperti tikus kecemplung got dan nggak bisa ngelakuin apa-apa. Karena apa? Terjerat oleh perkataan bibirnya. Makanya hati-hati. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE. Supaya apa sih? Pemerintah aja ngatur loh, ada undang-undang ITE supaya orang itu nggak bisa ngomong sembarangan, ngomong jelek, merendahkan orang lain, nyerang orang lain. Tetapi orang benar akan dikeluarkan dari kesukaran. Tetapi kalau orang benar, pasti dilepaskan dari segala kesukarannya, mengalami jalan keluar. Tetapi orang-orang jahat ini terjerat dalam pelanggaran bibirnya. Sekarang banyak orang terjerat dengan pelanggaran jarinya. Karena orang apa? Komentarnya sembrono, ngomongnya serampangan, tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dipenuhi roh. Boleh ngaku dipenuhi roh kudus, boleh ngaku firman Tuhan, tapi kan tercermin dari apa yang ditulisnya, tercermin dari apa yang dikatakannya. Kalau mencerminkan perbuatan setan, kelakuan setan, ya tidak mencermin jadi orang Kristen yang benar gitu. Kita mesti belajar ngerti dengan hal ini, supaya kita ini tidak mendapatkan kutuk. Kita mengundang setan menggagahin hidup kita. Amsal 15 ayat 28, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Kalau kita ngaku orang benar, kalau ngaku kita orang lahir baru, ngaku kita memiliki pergaulan yang intim dengan Roh Kudus, mengenal Yesus secara pribadi itu, kalau mau ngapa-ngapain itu ditimbang. Kalau memberi jawaban kepada orang itu ditimbang dulu. Jangan asal jeplak, jangan asal ngomong, dan ngomongnya nyakitin, merendahkan lagi. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Saya bilang, biasanya orang yang suka ngeritik orang ngomong jelek tentang orang lain, nyerang siapapun loh. Biasanya kalau orang haters itu kan sukanya ngomong jelek. Tapi ketika dia diserang, dia akan coba ngomongnya jahat. Nah, keluar hati yang jahat dalam hatinya itu, keluar semua hal-hal buruk dalam hatinya. Amsal 14 ayat yang ke-7, jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Kalau kita mendapatin teman kita nih, atau siapapun juga, kalau mulutnya kerjaannya maki, jelekin, merendahkan orang lain, malah jarang ngomong kebenaran firman Tuhan, menguatkan, jarang. Orang kayak begitu mendingan dijauhin saja. Karena apa? Orang seperti ini akan mencemari, seperti adonan dicemari. Akhirnya apa? Nggak jadi bahan yang baik. Buat apa? Seperti ragi menghamiri seluruh adonan, nggak ada gunanya. Buat apa orang-orang model seperti ini? Jauhin. Saya seringkali memecat teman-teman saya yang saya pecat sebagai teman. Akhirnya saya jauhin. Istri saya sering tanya, kok kamu nggak bergaul itu? Enggak. Karena apa? Saya tahu dari pemikirannya, dari ngomongnya, saya udah banyak melakukan hal di luar firman, makanya saya jauhin. Saya nggak mau bergaul dengan orang-orang seperti ini. Amsal 14 ayat 7. Jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapatin dari bibirnya. Dari bibirnya aja nggak pernah ngomong kebenaran. Buat apa? Malah mendatangkan kutuk seperti Mikal, dapat kutuk. Hidupnya mendapat kutuk karena apa? Dari sikap hatinya, dari ngomongannya itu tidak benar. Mulut kita ini bisa membangkitkan orang dan juga bisa merendahkan orang. Tapi kita sebagai orang percaya, ketika ada orang ngomong jadi haters ya, ada haters yang ngomong jelek-jelek, kita memang tidak bisa ngontrol mulut orang, kita nggak bisa ngatur mulut semua orang. Orang kan bisa bebas ngomong jelek tentang kita.
menilai buruk tentang kita, memaki kita atau merendahkan kita, kita nggak bisa kontrol mulut mereka. Tapi kita bisa mengontrol hati kita sendiri. Kita harus benar-benar memiliki hati yang netral, memiliki hati seperti Yesus. Kalau ada orang ngomong begitu, diamin, berkatin saja cukup. Izinkan Tuhan yang melakukan perkaranya. Beri waktu Tuhan untuk membalasnya. Itu jauh lebih powerful biasanya. Malah dibikin babak belur, remuk, redam, tidak berbekas malah. Kita serahkan Tuhan saja. Saya sering kali dituduh, difitnah, dimaki orang. Saya cukup diam saja, kadang saya biarin saja. Itu urusan dia dengan Tuhan kok. Saya tahu dia akan berurusan dengan Tuhan. Ketika dia berurusan dengan Tuhan, dia akan mendapatkan hal yang lebih mengeri lagi. Bagian kitanya apa? Berdoa saja, doain dia. Kita nggak boleh bersikap seperti orang dunia, pingin balas. Udah nggak ada caranya, udah nggak ada rumusnya. Bagian kita ketika ada orang melakukan hal buruk seperti itu, bagian kita ngapain? Doain. Biar diberkatin, biar dilepaskan dari kutuk, biar dilepaskan dari aniaya, dari tekanan. Biar aja serahin kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang beracara. Kita harus pinter ngatur mulut kita. Kita harus pinter ngatur jari kita supaya kita ini memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, segala sesuatu terjadi itu karena perkataan mulut kita. Mulut kita itu bisa ngomong berkat, juga bisa ngomong kutuk. Hari ini di gereja bisa ngomong muji Tuhan, nyembah Tuhan, nangis sampai ingusnya beler-beler, tapi di luar gereja bisa maki-maki orang. Dan itu tidak mencerminkan orang yang hidup di dalam kebenaran. Kalau kita ini hidup di dalam kebenaran, itu akan tercermin dari sikap, tutur kata, kelakuan, perbuatan, itu akan tercermin. Banyak orang ngaku cinta Tuhan. Saya agak ngeri kadang ngelihat komentar-komentar orang di YouTube itu. Ketika ngelihat pendeta nggak suka dengan pendeta ini atau nggak suka dengan video ini, dimakinya luar biasa. Dia tidak pernah sadar bahwa dia sudah menjadi pembenci. Dan upahnya seorang pembenci adalah pasti murka Tuhan. Sampai dia bertobat. Karena segala sesuatu yang diucapkan mulut seseorang suatu hari dia akan tuai kok. Mau baik itu buruk atau jahat, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Mulut kita menggemakan apa? Menggemakan hal baik, kita akan tuai baik. Kalau kita menggemakan hal buruk, kita akan tuai buruk. Dan lebih mengerikan kalau berurusannya dengan para hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu lebih parah lagi, kalau hamba Tuhan itu diurapin. Kamu berurusan dengan Tuhan, kamu mau jerit sama Tuhan pun, namanya hamba Tuhan itu diproteksi dan dijagain. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika Saul sudah dirasuk setan dan ngejar-ngejar Daud ingin dibunuh dan dihabisin. Daud tahu loh, Saul ini pemimpin yang nggak benar. Dia tidak berani melakukan apa-apa. Bahkan ketika Saul tertidur, dipotong ujung jubahnya sampai hatinya berdebar-debar. Pada saat tertentu ketika Saul lagi buang air dan dipotong jubahnya pun, dia juga hatinya berdebar-debar. Karena tahu nggak Bapak Ibu kenapa? Dia jagain hatinya itu dengan baik. Dia jagain hatinya itu tulus murni dengan Tuhan. Makanya ketika orang memperlakukan, sekalipun orang itu udah dirasuk setan, Saul udah dirasuk setan, tapi Daud tetap respect dan hormat. Kita jangan menjadi orang seperti orang dunia loh. Ketika dicaci, kita coba mencaci balik. Ketika direndahkan, kita coba merendahkan balik. Nggak perlu, kita doain saja. Dia akan berurusan dengan Tuhan kok. Apa yang dikatakan mulutnya akan berurusan dengan Tuhan kok. Biasanya hater itu adalah ngiri, orang-orang ngiri. Ngiri karena apa? Banyak hal orang ngiri itu. Bisa saja ngelihat orang berhasil. Karena orang hater itu nggak suka orang yang dilihatnya itu berhasil. Memiliki pengaruh, memiliki hebat. Kalau hater itu pingin jadi lebih hebat daripada yang dibencinya dong tentunya. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus didapatin hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Ketika hati kita ini dapatin benar dengan Tuhan, apa yang kita kerjakan dari mulut kita, dari bibir kita, dari tangan kita itu akan mengalir berkat, memberkatin orang lain. Jari kita yang biasanya untuk maki orang, itu di stop daripada mendatangkan kutuk. Dipakai, tangan ini harusnya dipakai Tuhan. Ketika tumpang tangan orang sakit disembuhkan. Ketika tumpang orang kerasukan setan dilepaskan. Kita memberkati orang diberkati beneran. Daripada kita maki-maki, menjelekkan, merendahkan orang lain. Buat apa? Hati-hati, hari ini eranya media sosial. Kebanyakan para haters itu pakai akun bodong semua. Nggak berani menunjukkan wajahnya kebanyakan. Nggak berani terang-terangan. Kalau orang benar kan tegur. Kalau ada hamba Tuhan salah kan temuin, tegur langsung. Woi, saya nggak suka sama kamu begini-begini. Itu baik. Tapi kalau memaki-maki buat apa? Udah memaki-maki pakai akun bodong. Namanya itu termasuk orang bebal. Nah, orang bebal ini akan menunjukkan kebebalannya. Semakin dia ditanggapin, dia semakin bahagia, semakin senang. Mereka adalah sebenarnya orang-orang pencari perhatian.
Jangan-jangan nggak pernah dapat hati Bapa, jangan-jangan nggak pernah dapat kasih sayang, jangan-jangan nggak pernah dapat penghargaan, sehingga kerjaannya membenci orang lain. Kita masuk dalam era digital, kita harus pinter ngontrol diri, kita respon pinter berkomentar yang baik, daripada komentar yang buruk, mendingan bikin fanpage atau bikin Facebook ngomong kebenaran firman Tuhan yang memberkatin banyak orang, itu jauh lebih baik. Kalau bikin channel YouTube ya, daripada komentar buruk tentang orang lain di YouTube, mendingan komentar yang baik, bikin channel YouTube yang membangun orang lain, itu jauh lebih baik daripada kita komentar buruk dan ujungnya mendatangkan kutuk. Sebab kutuk tanpa alasan tidak akan kenal. Mau rajin berdoa, mau rajin nyembah Tuhan, tapi kalau mulutnya jahat, mulut itu seperti kalau mulutnya jahat itu seperti membuka celah loh. Amsal berkata begini, Amsal 26 ayat 2, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi kutuk itu ada alasan dulu baru kena. Alasannya apa? Pasti ada celahnya, ada dosanya. Kan setan ngerti itu. Jangan kita ini menjadi orang yang ditipu setan. Setan hari ini bekerja lewat tipu daya loh. Orang kadang ditipu daya, merasa rohani, merasa hebat, merasa ngerti Tuhan, merasa sudah berdoa, merasa dipakai Tuhan. Merasa bukan sebenarnya. Tapi sudah berani menilai orang lain, menghakimi orang lain, merendahkan orang lain. Ingat baik-baik, Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, tujuannya adalah Bapak Ibu untuk dipakai Tuhan. Mulut Bapak Ibu, jari Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu dipakai Tuhan. Semakin hari semakin dipakai dalam skala yang lebih besar. Dengarkan baik-baik, setan hari ini kerjanya double porsi. Karena dia tahu, ini sudah akhir zaman. Dia akan bekerja gila-gilaan. Dan sasaran untuk menyesatkan bukanlah orang dunia. Yang pertama disesatkan adalah orang-orang yang sudah ngaku Kristen, yang sudah merasa lahir baru, merasa hidup benar, itu yang akan disesatkan dengan berbagai cara. Dengan kebencian, dengan fitnah, dengan gampang menghakimi dan menilai orang lain. Hati-hati. Jangan jadi haters, tapi jadilah lovers, jadi penyayang, jadi orang yang memberi berkat pada orang lain, jadi orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyampaikan kasih yang manifestasi melalui hidup kita. Kita itu jangan menjadi penyambungnya lidah setan yang kerjaannya merendahkan orang lain, memaki orang lain, menilai buruk tentang orang lain. Orang kalau suka menilai buruk tentang orang lain, saya jamin hatinya juga busuk, hatinya juga buruk, penuh luka, penuh dendam, pernah disakitin dan belum dipulihkan. Tapi kalau hatinya orang itu bersih ya, artinya benar itu. Orang itu haus dan lapar. Haus dan laparnya itu murni dan tulus. Pingin kenal Tuhan. Pingin hidupnya diubah dengan Tuhan. Saya percaya nih buat beberapa orang firman ini agak keras dan menyakitkan. Tapi itu sehat buat Bapak Ibu. Tapi firman ini akan membersihkan kita dari segala komentar yang buruk. Saya pun sampai hari ini masih belajar. Kadang saya ini, kalau ada orang komentar buruk, saya ingin balas. Tapi akhir-akhir ini saya biarin saja. Toh mereka juga orang butuh kasih sayang kan, butuh perhatian. Kenapa dia butuh perhatian? Karena dia komentar buruk supaya diperhatikan. Orang-orang yang luka batin mungkin, tapi saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia orang yang butuh perhatian, makanya dia komentar buruk. Pingin dinilai, pingin diakui bahwa komentarnya dan hidupnya lebih hebat daripada orang lain. Dengerin baik-baik, kita dipanggil menjadi orang Kristen bukan untuk lebih hebat daripada orang lain, bukan menilai orang lain, bukan menghakimi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kalau kita didapati serupa segambar dengan Yesus Kristus, kita itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Otoritas itu mengalir melewat mulut kita, bibir kita, hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengerem mulut orang, tapi kita bisa menjaga mulut kita sendiri. Kita menjaga jari kita sendiri. Jadi orang bijak, jangan jadi orang bebal. Biasanya udah merasa pinter, merasa hebat, merasa hidup suci, merasa urapan, merasa dipakai Tuhan, merasa punya uang sedikit, ngomongnya sudah hebat melebihi hamba Tuhan. Dengerin baik-baik, setiap hamba Tuhan itu memiliki perjalanan hidup dengan Tuhan masing-masing. Ada hamba Tuhan, setiap hamba Tuhan itu dipanggil dalam pelayanan-pelayanan secara ilahi. Dia memiliki perjalanan dengan Tuhan itu berbeda-beda, dan setiap hamba Tuhan diurapi. Kalau ada hamba Tuhan nggak benar, di suatu hari dia pasti berurusan dengan Tuhan. Dirinya sendiri pasti orang belajar dengan Tuhan, dia namanya juga hamba Tuhan kok. Tuhan sendiri yang akan ngurus. Ngapain kita ngurusin hamba Tuhan? Urus hidup kita sendiri. Jadi berkat kalau bisa. Kalau ada orang salah, doain, gak usah dia dicaci maki. Buat apa? Hanya mendatangkan kutuk. Dibangkitkan, kasih semangat biar hidupnya lebih benar. Bukan malah mencaci maki. Dengerin baik-baik. Kalau Bapak Ibu mengalami
perlakuan yang tidak enak, nggak sesuai dengan hati Bapak Ibu, jangan buru-buru komentar buruk. Jangan buru-buru komentar buruk. Atau nonton video, dengerin khotbah yang tidak sesuai dengan isi hatimu, jangan komentar buru-buru. Lebih baik diam. Yang baik diambil, kalau yang buruk nggak usah. Kalau pendeta itu ketahuan benar-benar hidupnya nggak benar, doain. Dia hamba Tuhan. Biar Tuhan pulihkan. Tuhan semakin pakai. Jangan merasa hebat sendiri. Saya berharap Bapak Ibu yang sudah lahir baru dan cinta Tuhan, mulutnya bisa dikontrol dengan baik. Jangan menjadi pembenci. Jadilah orang yang menyampaikan kabar baik, menyampaikan kasih Tuhan dengan baik. Kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan yang terpancar, manifestasi kita itu keluar. Orang itu bisa lihat. Orang dunia karena butuh, orang dunia itu tidak butuh khotbah. Yang butuh khotbah itu Bapak Ibu. Orang dunia itu butuh ngapain? Ngelihat karakter Yesus, nilai kerajaan Allah yang kita hidupin. Dia akan mencicipin Tuhan melalui hidup kita, melalui sikap kita, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita. Orang dunia tidak bakalan dengerin khotbah Kristen karena dianggapnya itu tidak sesuai dengan imannya. Yang butuh khotbah Kristen adalah orang-orang percaya. Kenapa mereka mendengarkan firman, diambil yang baik, dipraktekkan supaya jadi berkat di dunia marketplace. Buat apa kerjaannya ngeritik khotbah? Yang baik ambil, terima, lakukan, beres. Jadi orang Kristen itu pintar, harus pintar, smart gitu. Saya sampai hari ini, ketika saya mendengar khotbah, siapapun yang khotbah, kadang di TBN, kadang di live channel, kadang saya nonton di YouTube atau lihat di Facebook ada khotbah, saya dengerin dengan baik. Kadang saya coba merenungkannya dengan baik. Mau khotbah itu enak atau nggak enak, khotbahnya pendeta terkenal atau tidak kenal. Ketika dia ngomong firman, saya tahu, saya butuh manusia, roh saya itu dikasih makan. Saya ambil yang baik, saya terapkan, saya kerjakan, saya minta hikmat. Kan kita perlu kasih makan rohani. Dan tidak mungkin dong orang yang dalamnya firman keluarnya hal yang jahat. Dari suatu sumber mata air tidak memancarkan air yang kotor dan air yang bersih kok. Dalam satu mata air tidak memancarkan air yang manis dan air yang pahit kok. Jadi kita mesti tahu nih, dari satu sumber mata air tidak memancarkan air yang tawar dan air yang asin. Kalau nggak asin ya tawar. Kalau nggak dari dalam hatinya ini, kalau nggak jahat ya baik. Kalau mulutnya jahat ya berarti hatinya jahat. Kalau mulutnya ngomongnya firman, berarti hatinya isinya firman. This simple. Mulut kita mau dipakai kepanjangan mulutnya setan atau kepanjangan mulutnya Tuhan, tergantung kita. Kita lihat reaksi kita ketika kita menghadapi tekanan, kita menghadapi aniaya, kita menghadapi masalah, menghadapi tekanan hidup, menghadapi problema. Dan kita percaya Tuhan akan membawa kita ke dalam level yang berbeda. Level apa? Level mulut kita itu, orang Jawa bilang sabdo pandito ratu. Ngomong A terjadi A, ngomong B terjadi B. Karena apa? Ada urapan Allah yang mengalir melalui mulut kita. Kita ngomong firman itu orang dijamah dan diubahkan. Kita berdoa, itu ada kuasa Tuhan yang mengalir. Beberapa kali ketika saya melayani pelepasan, baru bikin janjian, waktu mau datang ke gerbang orang yang saya mau layani, ke gerbang rumahnya orang yang saya layani pelepasan. Seringkali orang itu udah jerit-jeritan. Sebenarnya nggak takut sama saya, bukan takut sama saya. Saya adalah Peter biasa, Peter yang punya daging, masih suka bakmi, masih suka samcan. Tetapi ada Tuhan yang menyertai saya, yang manifestasi melalui hidup saya. Itu yang setan lihat, dan akhirnya orang itu bisa dilayani dengan baik. Saya harap Bapak Ibu juga harus memiliki yang sama, kuasa yang sama, urapan yang sama, pengertian yang sama. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Yesus. Hati-hati, jangan terjebak dengan komentarmu, jangan terjebak dengan ucapanmu, jangan termakan oleh perkataan-perkataan busuk yang kamu terima dan ujungnya mendatangkan kutuk. Tidak ada gunanya sama sekali. Ingat baik-baik, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Isi hidup kita dengan firman. Isi manusia roh kita dengan firman. Kalau hati ini terisi firman, keluarnya akan firman. Kalau hati ini diisi kebencian, keluarnya akan kebencian. Kalau isi hati ini isinya pahit, keluarnya akan mahitin orang lain terus. Isi firman, isi kebenaran. Seperti Bapak Ibu dengarkan firman ini sebenarnya sudah mengisi kebenaran dalam hati Bapak Ibu. Kontrol manusia rohnya semakin bertumbuh dewasa, pikiran, perkataan, kemauan, kehendaknya dikontrol, ditaklukkan kepada Kristus, supaya apa? Kuasa Tuhan mengalir melalui kehidupan Bapak Ibu, dan dampaknya apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Yesus yang ditinggikan. Ada manifestasinya. This real kekristenan adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan, bukan mencerminkan perbuatan setan. Kalau hari ini masih mencerminkan
perbuatan setan, perkataan setan. Ada hal yang perlu dirubah, perlu bertobat, perlu proses permukaan lagi, perlu penyangkalan diri dan pikul salib. Saya sampai hari ini belajar pikul salib sangkal diri setiap hari. Nggak enak, sakit, pengen jerit, pengen nyerah kadang. Tapi itu adalah bagian dari hidup kita sebagai orang percaya. Harus berpadanan dengan Injil. Kalau kita memberitakan Injil, jangan sampai itu orang itu menolak karena apa? Perlakuan dan sikap hati kita yang buruk dan kotor. Kalau hati kita ini kotor dan buruk, kita mau ngomong Injil apa? Orang manifestasi kelakuannya aja buruk, kelakuannya jelek kok. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Bapak Ibu mau bergantung sama siapa? Dalam kondisi hari ini ya, kondisi hari ini. Beda tipis, saya ulang berkali-kali, beda tipis antara hidup dan mati. Hari ini bisa sehat, 2-3 hari bisa sakit dan mati loh. Ya kita harus dapatin mulut kita ini ngomongnya kebenaran loh. Jangan sampai malah mati dalam mulut yang penuh caci maki dan mendatangkan kutuk dan dosa. Hari ini, waktu yang ada pakai untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Orang-orang jahat, kalau nggak mau bertobat, serahin saja kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang ngurus. Bukan urusan kita toh. Kalau orang-orang membenci kita, menolak kita, memaki kita, mengusin kita, doain mereka, serahin kepada Tuhan, biar Tuhan yang ngurusin. Biar tampur tangan Tuhan itu mengubah hidup mereka semakin diberkati, semakin berubah dan semakin bertobat. Hidup kita harus mencerminkan Kristus. Hidup kita harus mencerminkan Yesus Kristus. Baru nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. God bless you.